Tahun 2079, generasi ketiga full dive Brand Station telah rilis. Sekarang, segalanya makin mudah. Namun, muncul efek negatif. Manusia makin gak bisa bedain dunia nyata dan virtual. Karena batas antara keduanya hilang. Selain itu, banyak kasus di mana seseorang terjebak di dunia virtual. Maka dari itu, dibentuklah Fantasy Hunter untuk menjaga keamanan di dunia virtual. Kapten mereka, Balong, mengumumkan kalau mereka lagi membuka perekrutan. Di zaman ini, Fantasy Hunter jadi pekerjaan paling populer. Terlihat cowok bernama Sumo lagi beli hadiah ulang tahun adiknya Nolan. Sementara itu, Nolan dapat info kerjaan dari temannya, Suochi, untuk memberantas cheater. Nolan langsung setuju dan masuk ke game, lalu menantang cheater itu tanpa babi bu. Nolan langsung mengalahkannya. Setelah itu dia menemui Suochi. Suochi memberikannya info tentang game Land of Brave. Game ini udah ditutup, tapi rumor mengatakan ada sebuah gerbang menuju ke sana. Untuk masuk, mereka harus ikut tantangan bernama Brave Challenge. Jika layak, mereka akan diizinkan masuk, tapi jika gagal, mereka akan stuck dan gak bisa balik ke dunia nyata. Nolan nebak kalau ini rumor yang dibuat seorang scammer. Dia pun mencari si scammer. Nolan akhirnya bisa menemukan lokasinya. Terlihat scammer itu lagi beraksi. Korbannya mengira kalau dia mengikuti Brave Challenge. Padahal itu hanya duel untuk merampasnya. Nolan pun datang menantang scammer itu. Dan lagi-lagi dengan mudah Nolan bikin bonyok dia. Tapi si scammer pakai cheat kabur. Untungnya Suochi udah masang pelacak dan Nolan bisa mengejarnya. Scammer berulah lagi dengan pakai cheat untuk membuka gerbang ke Land of Brave. Nolan curiga, Land of Brave udah ditutup. Mana mungkin si scammer bisa masuk? Dan bener aja, itu ternyata virus. Virus mulai menyebar dan menyebabkan orang-orang susah logout. Nolan nyuruh Suochi mengevakuasi yang lain, sedangkan dia menghalangi penyebaran virus. Su mendapatkan peringatan munculnya virus. Dia langsung nelpon Nolan untuk memastikan kondisinya. Nolan nyari alasan dan nutup telepon kakaknya. Su curiga. Dia langsung ke Brand Station terdekat untuk login. Sementara itu, Nolan berhasil nolong semuanya. Tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan si scammer yang terjebak virusnya sendiri. Nolan pun berniat menyelamatkannya. Dengan kelincahannya, Nolan menghindari virus-virus yang menyerang. Tapi dia juga hampir kena. Untungnya, Su datang menyelamatkannya. Nolan menjelaskan situasinya ke Su. Mereka punya waktu 10 menit sebelum si scammer stuck. Sayangnya, Nolan kehilangan posisi scammer. Su berpikir kalau si scammer itu posisinya pasti ada di tempat pertama dia nyebarin virus. Dan tebakan Su benar. Nolan akhirnya bisa nemuin si scammer. Sayangnya, senjata dia nggak bisa ngancurin virus yang udah semakin parah. Malahan, virus itu menjebak Nolan dan menyerangnya. Untungnya, Balong dan Fantasy Hunter datang membantu. Mereka menyelamatkan Nolan dan si scammer. Balong memuji keberanian mereka. Dia menyarankan mereka daftar ke Fantasy Hunter. Sudah Nolan pun tertarik. Beberapa hari kemudian, ujian Fantasy Hunter diadakan. Selesai Presiden Fantasy Hunter, Dorn, memberikan sambutan. Mereka lalu masuk ke dunia virtual. Ujian dimulai. Tiba-tiba, dinding bermunculan membentuk labirin. Peserta yang kesentuh dinding langsung didiskualifikasi. Mereka disuruh ngelewatin labirin dengan cara apapun. Nolan bertemu dengan Suochi. Lalu mereka berdua nyari Su. Sementara itu, Su lagi dikejar sebuah bola. Untungnya, Su bisa menghindar. Nolan datang menyelamatkan Su. Mereka juga ketemu cowok bernama Weite dan cewek bernama Cingkong. Su dapat ide dan ngajak mereka kerja sama. Rencananya adalah nyatuin bola supaya membesar dan menerobos dinding menggunakan bola yang diarahkan oleh pistol Nolan. Akhirnya, mereka berlima lulus dan membentuk tim untuk ujian berikutnya. Di ujian kedua ini, mereka akan melawan monster. Nolan udah dengan keren nyerang monster itu berkali-kali, tapi darahnya cuma berkurang dikit. Su menyadari sesuatu. 5 simbol di lantai dan di atas saling berhubungan. Jika menyerang bola yang bercahaya, maka si monster akan kena damage. Su mengarahkan yang lain
untuk menyerang monster dan bola sesuai urutan elemennya. Berkat Su, mereka lulus ujian kedua. Lalu tiba-tiba, Su terbangun di rumahnya, dan Nolan di depannya. Su menyadari sesuatu. Sikap adiknya itu gak kayak biasanya. Su pun tahu kalau ini ujian ketiga, yaitu membedakan dunia nyata dan virtual. Su lulus dengan mudah. Balong memuji Su yang bisa nyelesain dengan cepat. Pada akhirnya mereka berlima lulus dan pergi ke markas pusat untuk pelatihan. Balong sebagai instruktur mereka memulai pelatihan. Mulai dari latihan fisik dan mental dilakukan. Mereka juga harus bisa mengontrol diri agar tidak stuck di dunia virtual. Singkat cerita, pelatihan selesai. Skor teratas ditempati Cingkong. Malamnya, Cingkong bermimpi tentang adiknya. Cingkong terbangun, dan di hari itu, dia terlihat penuh emosi menjalani aktivitasnya. Sampai Balong menyuruhnya istirahat. Malam harinya, Su melihat Cingkong dan mengikutinya. Dia pergi ke lantai 23, padahal lantai itu dilarang dimasuki. Dengan simbol di tangannya, Cingkong bisa menghack sistem keamanan dan menerobos masuk. Su yang ngikutin ketahuan, tapi Cingkong ngebiarin dia. Dan ternyata mereka memasuki ruangan server. Di sana, Cingkong mencari data adiknya, Luna di game Land of Brave. Tapi, dia nggak sengaja masuk ke game itu. Di depannya ada laki-laki bernama Langdon. Dia dan Langdon melakukan perjalanan ke kota Hongyue. Waktu Langdon nanya nama Cingkong, Cingkong malah menyebut nama Luna. Akhirnya Cingkong sadar kalau dia bukan masuk ke Land of Brave. Tapi itu adalah data ingatan Luna yang lagi dia lihat. Lalu tiba-tiba kota diserang sekelompok orang. Dewi Elisa yang bertugas melindungi kota melawan para penyerang, tapi gagal. Pembatas yang melindungi kota hancur. Serangan jadi semakin parah. Langdon akhirnya mengorbankan dirinya melindungi Luna. Lalu seluruh kota runtuh, termasuk ruang server. Su mencoba menyadarkan Cingkong agar tidak terjebak di ingatan Luna. Untungnya dia berhasil menyadarkannya. Tapi mereka berdua ketahuan Balong dan ditangkap. Su dan Cingkong disidang di depan Dorn. Nolan, Suochi, dan Weite juga mengintip mereka. Dorn nyuruh Su dan Cingkong ngasih tahu semua yang mereka lihat di Land of Brave. Su nyeritain semuanya, tapi dia tanya, gimana Dorn bisa tahu kalau yang mereka lihat itu Land of Brave? Dorn menolak jawab. Cingkong pun marah karena Dorn selalu menutup-nutupi soal Land of Brave. Cingkong mengingat adiknya yang jadi salah satu korban Land of Brave. Dia lalu menunjukkan identitas aslinya, Tina. Su dan Tina ditahan. Di penjara, Tina menceritakan kejadiannya ke Su. Sementara itu, Balong juga menceritakan kejadian itu ke Nolan dan yang lain. Jadi gini ceritanya, Tina dan Luna dibesarkan di lab karena keduanya punya medan biomagnetik yang spesial. Simbol di tangan Tina itu adalah limiter untuk menahan kekuatannya. Suatu hari, Tina dapat endorse untuk ikut beta test di Land of Brave. Tapi saat itu, Tina merekomendasikan Luna. Sialnya, kejadian itu terjadi. Luna malah menjadi korban dan gak bisa kembali. Saat tim khusus Hunter dibentuk untuk menangani hal ini, Balong gak termasuk. Tim ini dipimpin Kapten Leoria dan wakilnya Solen. Sayangnya, tim khusus ini ikut terjebak di Land of Brave. Akhirnya, Fantasy Hunter menutup kasus ini dan berita tentang kejadian ini ngilang semua. Orang-orang mulai menganggap kalau peristiwa Land of Brave cuma rumor. Besoknya, Nolan punya rencana. Jadi, game Land of Brave itu mempunyai story mode dengan 2 ending, baik dan buruk. Kalau mereka bisa namatin story-nya dan membuat happy ending, kemungkinan mereka bisa mengembalikan orang-orang yang terjebak. Akhirnya, mereka berlima berencana masuk ke Land of Brave dan namatin gamenya. Balong juga mendukung mereka dan merestui mereka pergi. Karena nantinya mereka akan terpisah, mereka janjian bertemu di kota Hongyue. Lalu mereka semua pun login. Terlihat Su terlahir sebagai ras kucing dan ditolong oleh seseorang bernama Lin. Su dibawa ke desa Yueyin, yaitu desa ras kucing yang dijaga Dewi Claire.
Di sana, Su berkenalan dengan Duori yang ternyata seorang player. Su menemui tetua desa dan bertanya tentang Hong Yue. Tetua hanya tahu kalau Hong Yue terletak di benua Ken dan di sana berbahaya. Karena Su newbie, Duori bersedia nemenin Su. Tapi sebelumnya, Su diajarin basic pengetahuan dunia ini, seperti level, job, dan quest. Duori sendiri level 13 dan jobnya druid yang punya kemampuan berubah jadi binatang. Nantinya Su bisa dapetin job sesuai kemampuannya. Su dan Duori lalu mengambil sebuah quest. Su disuruh nyelesain quest itu sendiri, yaitu lawan lebah raksasa. Su mencoba melawan sebisanya, tapi tentu karena newbie dia kesusahan. Akhirnya Duori menolongnya dan ngalahin lebah itu. Setelah itu, Duori pergi istirahat, sedangkan Su nyantai di luar. Su lalu bertemu Lin. Lin tahu kalau Su mau ke Hong Yue. Dia bilang, sebelum itu, Su harus cari cara keluar dari Yue Yin. Karena Yue Yin udah disegel Dewi Claire untuk melindungi tempat ini. Tanpa izin Claire, gak ada yang bisa keluar dari Yue Yin. Lagian, dengan kemampuannya yang sekarang, Su gak bisa berbuat banyak. Lin bersedia ngajarin Su cara keluar dari Yue Yin. Singkat cerita, Su berhasil naik ke level 5 dalam 10 hari. Su nanya ke Duori, kenapa dia nggak lihat banyak player di Yue Yin. Duori ngejelasin kalau beberapa player menyerah dan mereka akhirnya nggak bisa bedain yang nyata dan virtual, lalu bersikap layaknya NPC. Su lalu mengajak Duori ketemu Lin. Lin nyuruh mereka naikin level sampai 20. Duori ragu, soalnya dia aja udah setahun main, masih level 13. Tapi ternyata Lin tahu cara leveling yang cepat, yaitu di hutan Misty Forest. Lin akan ngajarin mereka cara ngalahin monster yang levelnya tinggi. Akhirnya, Su dan Duori teleport ke sana. Su mengingat yang Lin ajarkan, yaitu memakai kekuatan spirit di senjatanya. Dan akhirnya, Su dibantu Duori bisa mengalahkan monster di sana. Mereka lalu mendengar teriakan seseorang. Waktu mereka lagi nolongin dia, sekelompok monster muncul. Duori nyuruh Su pergi membawa bapak itu. Dia juga ngingetin Su agar jangan mati, karena tiap kali player mati, ingatan mereka akan hilang dikit-dikit. Duori udah ngalaminnya, dan ingatan dia tinggal tersisa sedikit. Su akhirnya pergi. Sementara Duori terlihat mulai kewalahan. Duori gak mau mati lagi dan kehilangan ingatan terakhirnya. Untungnya, Su balik untuk menolongnya. Su membangkitkan kekuatannya dan mendapatkan job warrior. Su bisa memberi perlawanan sebentar, tapi monster itu terlalu banyak dan Su pun terbunuh. Lin akhirnya datang menyelamatkan mereka, sekaligus menghidupkan Su kembali. Mereka selamat. Sayangnya ingatan Su ada yang hilang. Malamnya sebagai hadiah nyelamatin si bapak, Su dikasih pedang legendaris sama tetua desa. Besoknya, Su dapat quest untuk ngambil sebuah bunga. Su pun pergi bersama Lin dan Duori ke Misty Forest. Di sana mereka ngelawan beberapa monster dan akhirnya tiba di danau, tempat bunga itu berada. Waktu mereka mau ngambil bunganya, muncul seekor monster ular. Dewi Claire muncul dan mengubah misi quest, yaitu ngalahin monster ular. Monster ular itu langsung menyerang mereka, sampai Su tenggelam. Duori coba menyerang balik, tapi kulit si ular terlalu keras. Bahkan, serangan Lin juga gak mempan. Tapi Su muncul dari bawah air menyerang ular itu dengan pedangnya yang ternyata bisa menembus kulit si ular. Su menyadari kalau bunga di atas kepala ular adalah titik lemahnya. Lin punya rencana. Dia menyuruh Su motong bunga itu, sementara dia nyiapin sihir kuat untuk memusnahkan si ular. Su mendekat ke kepala ular, tapi itu gak mudah. Akhirnya, Duori memancing ular itu dan Su berhasil mendekat. Namun tiba-tiba ekor ular menyerang dari belakang. Su gak sempat menghindar. Duori pun mengorbankan dirinya dan tertusuk. Duori akhirnya mati. Su meratapi kematian Duori karena dia tahu kalau ini kematian terakhir Duori sebelum dia benar-benar hilang ingatan. Tapi pertarungan belum selesai.
Su akhirnya berhasil memotong bunga di kepala ular dan Lin memusnahkan ular dengan sihirnya. Setelah itu, Duori dibangkitkan tapi tentu ingatannya hilang. Lin bilang kalau setelah menyelesaikan quest tadi, Su bisa menemui Claire dan minta izin keluar dari Yueyin. Di suatu tempat, Leoria terlihat dikejar sama temannya sendiri, Solen. Solen udah melupakan identitasnya sebagai fantasi hunter dan jadi bawahan seseorang bernama Ambrose. Leoria dikejar karena dia membawa benda dari Dewi Mula. Untungnya Leoria masih berhasil kabur. Solen melaporkan hal ini ke Ambrose. Akhirnya, Ambrose nyuruh seluruh pasukannya ngejar Leoria. Di tempat lain, Nolan sekarang jadi priest level 20. Dia lagi ikut quest untuk keluar dari desanya juga. Nolan didampingi Dewi Suela, tapi dia gagal karena musuhnya terlalu tinggi levelnya. Nolan minta ke Suela supaya dia diizinin keluar desa langsung. Tentu Suela nolak dan balikin Nolan ke desa. Nolan lalu ketemu temennya Fanny. Dia curhat gara-gara kesusahan pakai job priest dan nanya caranya pindah job. Fanny nasehati Nolan supaya banyak bersyukur karena dapat job yang suci. Jadi kesel lah Nolan. Mereka berdua ketemu salah satu pasukan Silver Knight, Green, dan ngobrol-ngobrol. Green menjelaskan benua di Land of Brave. Jadi, ada 3 benua di sini. Mereka ada di benua Ken. Dan di sebelahnya, benua kegelapan, Manchester, yang dipimpin Ambrose. Ada 7 dewa yang melindungi 7 tempat dengan batu sucinya. Di Ken ada 3, Menara Starwatch Dewi Sira, Istana Red Mountain Dewi Estil, dan Kastil Rainbow Moon Dewi Elisa. Di tempat lain, Cingkong ternyata udah level 30 dengan job mage. Sekarang dia lagi di Tianqi. Malamnya, Cingkong bingung karena kota ini sepi banget. Seorang warga memperingatinya, katanya kelompok bandit Manchester datang membuat kacau di Tianqi. Dan gak lama setelah itu, benar aja, para bandit datang menahan Cingkong. Cingkong dan warga lain dikumpulin. Ternyata bandit itu adalah bawahan Ambrose yang nyari Leoria. Para bandit membunuh warga dengan kejam. Cingkong pun marah. Waktu si bandit mau menyerang Cingkong, Pangeran Tianqi datang menolong mereka dan mengalahkan para bandit. Gak lama kemudian, Solen dan bawahannya menyerang lagi. Cingkong kaget ngelihat Solen yang malah jadi antagonis di story mode ini. Tiba-tiba, Solen tahu kalau dia lagi diintip. Untung Leoria datang nyembunyiin Cingkong. Leoria lalu mengalihkan perhatian pasukan Solen dengan boneka. Pasukannya yang lain juga dikalahkan Wanisa, ratu dari Duoli. Cingkong dan Leoria pun ngobrol. Leoria menceritakan kejadian yang dialami timnya. Jadi dulu, Ambrose menculik Dewi Alas, Dewi yang bertugas mengarahkan player yang mati di game. Ambrose memanfaatkan Alas dengan menyuruhnya mengumpulkan jiwa-jiwa yang mati untuk jadi kekuatan Ambrose. Leoria dan timnya berniat melawan Ambrose tapi gagal. Hanya tersisa Leoria dan Solen. Solen pingsan, sementara Leoria ditahan. Saat itulah, Dewi Mula menyelamatkan Leoria. Mula adalah Dewi yang menjaga Manchester, namun Ambrose berhasil menahannya. Mula menitipkan sebuah surat untuk diberikan ke Raja Ken. Dia bilang kalau malam purnama ke-7 adalah waktu kembalinya sang naga ke bumi. Saat itu malapetaka akan tiba. Besoknya, Cingkong dan Leoria menyusup ke rombongan Ratu Wanisa yang akan melaksanakan pernikahan dengan Raja Ken. Di tengah perjalanan, Solen dan kelompoknya menyerang mereka. Ternyata, Solen udah curiga kalau Leoria di sana. Leoria akhirnya keluar ngadepin Solen. Solen ngaku kalau mengikuti Ambrose adalah pilihan dia sendiri dan dia nggak pernah ngakuin Leoria sebagai temannya. Tapi pada akhirnya, Solen berhasil dipukul mundur Wanisa. Cingkong dan Leoria lalu menceritakan tujuan mereka ke Wanisa. Wanisa pun bersedia membantu mereka bertemu Raja Ken. Singkat cerita, mereka sampai dan menghadap ke Raja Ken. Leoria ngasih surat dari Mula ke Raja. Surat itu berisi peringatan tentang bahaya yang akan datang saat bulan purnama ke-7. Raja menebak kalau Ambrose berencana membangkitkan sang naga dengan sihir terlarang. Dan targetnya adalah dia.
Dulunya Ambrose adalah jenderal terbaik Ken. Suatu hari sang naga muncul. Kedua belah suku mengirimkan pasukan terbaiknya untuk mengalahkan naga. Tapi hampir semuanya tersapu habis. Untungnya 3 roh suci datang bersamaan dengan 7 dewa. Naga itu akhirnya mati dan kekuatannya dibagi jadi 7 batu suci. Lalu 3 roh suci memberikan kekuatan raja kepada kedua belah suku. Ambrose kelihatan gak suka dan menginginkan kekuatan raja itu sampai melakukan eksperimen terlarang. Akhirnya raja menghukumnya dengan diasingkan. Sementara itu, Ambrose sekarang menemui Dewi Mula. Dia mau mengambil batu sucinya dengan menyuruh Dewi Alas yang udah dia cuci otaknya. Alas akhirnya berhasil merebut batu suci Mula. Dewi yang lain bisa merasakan kejadian itu dan terlihat 2 batu suci udah direbut. Di tempat lain, Sue bersiap menemui Dewi Clear. Lin nitipin dia violinnya untuk diberikan ke Clear. Singkat cerita, Sue akhirnya menemui Dewi Clear. Clear memperingatkan Sue kalau sebentar lagi akan ada malapetaka besar. Bahkan saat itu terjadi, para player yang mati akan sepenuhnya mati dan tidak bangkit lagi. Tapi, Sue tetap milih keluar desa demi menamatkan Land of Brave. Akhirnya Dewi Clear memberikan izin. Sebelum pergi, Sue ngasih violin yang dititipkan Lin. Tapi violin itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang besar dan muncul Lin di sana. Dewi Clear kaget ngeliat Lin, yang ternyata adalah Dewa Juwei yang termasuk ke-7 dewa penjaga batu suci. Juwei ternyata pengkhianat dan mau membangkitkan sang naga. Dia memanfaatkan Sue agar bisa menerobos masuk ke tempat Clear. Tujuan aslinya adalah untuk mengambil batu sucinya. Juwei dan Clear pun bertarung. Soal kekuatan, sebenarnya Clear lebih unggul. Tapi Juwei dengan nekat menyerap batu sucinya sendiri. Juwei berevolusi dan kekuatannya bertambah. Akhirnya Clear berhasil dijatuhkan. Juwei berhasil merebut batu suci yang Clear jaga. Clear belum menyerah. Dia masih berusaha melawan. Akhirnya, Clear berhasil membuat Juwei melepaskan batunya. Duori langsung ngambil batu itu. Sayangnya dia terkena serangan. Sue lalu menangkap Duori. Clear menyuruhnya pergi dan menjaga batu itu. Sue berhasil pergi menjauh, tapi Juwei berubah jadi ekor 9 dan mengejar Sue. Sue berhasil tertangkap. Sue emosi karena merasa udah dikhianati. Sue mengeluarkan pedangnya lalu memakan batu suci milik Clear. Dia mendapatkan kekuatan yang besar. Sue berhasil mengimbangi serangan Juwei dan menyebabkan seluruh pelindung di Yueyin hancur. Besoknya, Sue terbangun dan melihat Yueyin udah kehilangan penghalangnya, sehingga banyak monster masuk. Tetua desa ngasih tahu Sue kalau Clear sekarang sedang tertidur, sementara Juwei kabur. Tapi sebelum kabur, dia mengeluarkan mantra terlarang ke Sue dan membuat Sue gak bisa gunain kekuatan dari batu suci lagi. Tetua menyarankan Sue untuk bertemu dewi lainnya untuk meminta saran. Sue merasa bertanggung jawab akan masalah ini. Dia berjanji akan menyelamatkan. Terlihat juga di tempat lain, semua orang sedang bersiap menghadapi malapetaka ini. Di tempat Ambrose, Alas menjelaskan kalau misi mereka sebentar lagi berhasil. Tinggal 2 tempat lagi yang belum dihancurin penghalangnya, yaitu Menara Star Watch dan Istana Red Mountain. Sementara itu, Raja Ken sedang mempersiapkan pernikahannya. Tapi ternyata di pernikahan ini, Wanisa nyuruh Cingkong untuk menggantikan dirinya karena dia berencana pergi ke Tower of Oath dan melakukan upacara untuk menghentikan malapetaka ini. Tapi saat pernikahan selesai, ternyata Raja tahu kalau Cingkong itu bukan Wanisa. Dia juga tahu rencana Wanisa. Raja akhirnya nyuruh Cingkong untuk melindungi Wanisa karena sebentar lagi pasukan Ambrose datang menyerang. Dan benar, tepat setelah Wanisa memulai upacaranya, pasukan Ambrose datang. Cingkong melindungi Wanisa yang lagi berada di Tower of Oath, sedangkan Leoria menghadapi Solen. Leoria masih membujuk Solen untuk kembali, tapi sepertinya Solen udah terjatuh terlalu dalam. Solen lalu meninggalkan Leoria dan pergi menuju Wanisa.
Cingkong yang lagi sibuk gak menyadari kalau Solen udah berhasil mendekati Wanisa. Untungnya, Raja Ken muncul melindunginya. Di menara Star Watch, penyerangan juga mulai dilakukan. Dewi Alas muncul, menyerang pelindung dari luar. Nolan pun pergi menemui Dewi Suela. Tapi tiba-tiba muncul Jue yang akhirnya merebut batu suci Zuela. Jue lalu pergi ke tempat terakhir dan merebut batu suci di sana. Sekarang semuanya kacau balau. Ditambah hal gak terduga muncul. Ternyata Wanisa berkhianat dan membunuh Raja Ken. Sangat amat plot twist. Cingkong aja langsung melongo ngelihatnya. Dan ternyata alasan dibalik pengkhianatan ini adalah adik Wanisa yang bekerjasama dengan Ambrose karena sulit mengalahkan orang yang mempunyai kekuatan raja. Maka dia memanfaatkan Wanisa untuk pura-pura mau menikah dengan Raja Ken. Ambrose muncul dengan rasa puas karena berhasil membalaskan dendamnya. Lalu mereka meninggalkan Cingkong yang kelihatan udah pasrah. Ambrose memulai upacaranya untuk memanggil sang naga. Dan akhirnya sang naga pun bangkit. Di dunia nyata, Balong dapat peringatan kalau ratusan orang yang terjebak mulai kehilangan sinyalnya. Cerita diakhiri dengan Su dan Duori yang terlihat dalam perjalanan menuju Hongyue. Seorang pedagang menasehatinya untuk berhenti karena Raja Ken sekarang udah mati dan seluruh benua dipenuhi peperangan. Bahkan, player yang tadinya abadi sekarang gak bisa hidup lagi. Tapi tentu, Zu yang keras kepala masih mau menyelesaikan misinya.